Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niana Elfari dengan NIM 1701530192. Di sini saya akan menyampaikan tugas kedua dari Machine Learning, yaitu klasifikasi metode Machine Learning. Selanjutnya, yaitu Machine Learning. Machine Learning adalah salah satu cabang dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang membuat sistem bisa mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar. Menurut Forbes, Machine Learning adalah tren masa kini yang akan terus berkembang dalam paling tidak 10 tahun ke depan. Secara garis besar, ada 3 tipe algoritma utama machine learning atau setidaknya yang saya pelajari. Yang pertama yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning adalah algoritma machine learning yang dalam proses belajarnya membutuhkan serangkaian contoh input-input yang benar sebagai supervisor, pengawasan atau pelatih. Contohnya, kasus yang dapat menerapkan algoritma ini adalah kasus di tulisan sebelumnya. Pada kasus iris classification, kita memiliki sejumlah dataset sampel input berupa data panjang dan lebar, spal, dan petal. Masing-masing sampel tersebut sudah memiliki output yang benar atau memiliki label. Serangkaian sampel, input atau output ini kemudian digunakan untuk mengetrain atau melatih algoritma kita agar kelak dapat menghasilkan output atau label yang sesuai ketika diberikan masukan data baru. Algoritma supervised learning ini juga dibagi menjadi beberapa jenis algoritma tergantung dari teks atau tujuan dibentuk algoritma. Antara lain, yang pertama adalah klasifikasi, logistic regression, decision trees, random forest, KNN, SVM, neural network, naive Bayes, dan lain sebagainya. Prediksi numerik regresi, linear regression, decision trees, neural network, SVM trees, dan lain sebagainya. Dalam supervised learning, algoritma dapat memodifikasi model agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Biasanya, supervised learning digunakan pada aplikasi yang memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis. Selanjutnya adalah unsupervised learning. Unsupervised learning adalah algoritma machine learning yang dalam proses belajarnya algoritma hanya diberikan sejumlah sampel masukan tanpa label atau output yang benar, sehingga pada algoritma ini tidak ada supervisor atau pelatih yang membantu dalam menentukan apakah kinerja dan output yang dihasilkan benar atau salah. Contoh penggunaan algoritma ini adalah untuk segmentasi pasar. Misalkan suatu perusahaan X memiliki data usia, gender, pekerjaan, tempat tinggal, frekuensi pembelian, dan kuantitas pembelian dari pembeli produknya selama 2 tahun terakhir. Data ini bisa digunakan oleh perusahaan X untuk melakukan segmentasi pasar berdasarkan data-data tadi. Dengan algoritma unsupervised learning, kita tidak perlu mendeklar atau menetapkan label atau output yang benar. Kita tidak perlu melabeli pembeli dengan usia, gender, dan kriteria tertentu ke dalam kelompok tertentu. Kita tidak perlu menentukan jumlah kelas atau kelompok dan kriteria tiap kelompok. Di sini, algoritma machine learning akan melihat dan mempelajari pola-pola dari karakteristik setiap data yang ada dan melakukan pengelompokan pembeli secara mandiri. Untuk macam-macam algoritma unsupervised sendiri antara lain berdasarkan teks atau tujuan algoritmanya, yaitu clustering, K-means, clustering,
sequential clustering, association, atau association rules. Selanjutnya adalah reinforcement learning. Pada reinforcement learning, terdapat dua komponen utama, yaitu agen dan environment. Di algoritma pembelajaran ini, agen dipaksa untuk dengan sendirinya mempelajari bagaimana ia harus bertindak menghadapi environment untuk mencapai tujuannya. Di sini tidak ada kumpulan dataset yang diberikan seperti pada supervised learning dan unsupervised learning. Contohnya, misal kita hendak membuat sebuah Machen yang dapat bermain catur melawan Magnus Carlsen, sang juara catur dunia. Tujuan dari machine learning ini adalah memenangkan pertandingan. Dengan reinforcement learning, machine bertindak sebagai agen bagaimana cara bermain catur, aturan mainnya, dan trik yang biasa digunakan Magnus Carlsen adalah environment, yang tentunya harus ia pelajari sendiri. Sehingga dalam kasus ini, si machine pokoknya harus bisa belajar dengan sendirinya meraba-raba environment yang ada biar menang. Dalam proses belajarnya sendiri, ia akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang ia peroleh ketika bermain tanpa kita ajarkan. Misalkan pengalaman ketika ia mendapatkan skak dari lawan, maupun pengalaman ketika ia berhasil memakan bantang lawan. Dari pengalaman-pengalaman ini, ia dipaksa belajar untuk memahami apa yang harus dan tidak boleh ia lakukan dalam menghadapi lawan dan membuat strateginya sendiri agar menang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.